Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syifa dari kelas 11.5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang halaman website yang telah saya buat. Saya telah membuat dua halaman. Yang pertama, halaman tentang peta wilayah kasus penyebaran, dan yang kedua adalah halaman tentang kawasan terinfeksi. Saya akan menjelaskan tentang halaman peta wilayah kasus penyebaran terlebih dahulu. Jadi pada bagian ini merupakan bagian header di mana terdapat logo dari website ini sendiri, di mana logo ini merupakan logo dari kelompok saya, dan di sini ada navbar. Kemudian pada bagian konten di sini terdapat gambar peta wilayah kasus penyebaran dan juga data persentase persebaran virus TBC di Indonesia selama beberapa tahun. Kemudian pada bagian footer terdapat 3 jenis kolom. Yang pertama itu ada kolom yang berisikan source dan edited by. Source atau sumber artikel ini merupakan rujukan artikel yang saya ambil untuk bagian konten. Saya merujuk pada laman tbindonesia.or.id. Jika saya klik bagian ini, maka saya akan terhubung langsung ke laman TB Indonesia itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada bagian edited by. Edited by ini menunjukkan bahwa halaman ini telah diedit dan dibuat oleh saya. Kemudian sama seperti pada bagian source, ketika saya klik bagian ini, saya akan langsung terhubung ke website GitHub milik saya. Kemudian pada kolom yang kedua terdapat kontak yang berisikan alamat email, nomor handphone, dan juga akun Instagram pribadi saya. Kemudian pada kolom yang terakhir, kolom ini berfungsi untuk apabila kalian berkunjung ke halaman website saya dan ingin meninggalkan sebuah pesan untuk website saya, maka kalian bisa melakukannya dengan cara memasukkan alamat email milik kalian dan juga nama kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang halaman yang kedua, yaitu tentang kawasan terinfeksi. Pada halaman ini, header dan juga footernya sama seperti pada halaman sebelumnya. Dan yang membedakan dari halaman sebelumnya itu pada bagian konten, di mana terdapat 3 kolom yang yaitu pada kolom pertama menjelaskan tentang kawasan terinfeksi berdasarkan data dari WHO, dan yang kedua itu berdasarkan data dari setiap provinsi, dan yang ketiga berdasarkan data Kemenkes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat. Nah, ini itu merupakan bagian dari header yang isi atau bagian-bagian itu telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada bagian ini merupakan bagian konten, di mana bagiannya telah saya jelaskan juga pada sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini adalah footer, di mana bagian-bagian ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan kode link pada HTML. Format penulisan link itu ditulis dengan tag A yang merupakan singkatan dari anchor. Setiap tag A memiliki atribut href, di mana href itu berisi alamat yang dituju. Href adalah hypertext reference. Atribut penting lainnya di tag A adalah target, yakni digunakan untuk menentukan apakah link yang dituju terbuka di jendela browser saat ini atau di jendela baru. Jika ingin terbuka di jendela baru, maka digunakan atribut target seperti ini, yaitu target sama dengan kutip underscore blank, kemudian kutip lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan kode CSS dalam HTML. Penulisan kode CSS dalam HTML ini dibagi menjadi 3, yakni internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Sekarang ini saya menggunakan
eksternal CSS, di mana eksternal CSS ini sendiri merupakan kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML dan ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi CSS, dan format penulisannya itu seperti ini. Kemudian kelebihan dari eksternal CSS itu sendiri, yang pertama adalah ukuran file HTML menjadi lebih kecil dan strukturnya rapi. Yang kedua, kecepatan loading menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, file CSS yang sama bisa digunakan di banyak halaman. Itu dia penjelasan singkat tentang halaman website yang telah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.